One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Dwi Nur Hidayati, yang kedua Dwi Sulistiawardani, dan yang ketiga saya sendiri Dwianto Ahmadi Muklis. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang tema kami yang berjudul tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang konsep pendidikan. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Sederhananya, peradaban yang terjadi di dalamnya adalah sebuah proses dalam suatu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sulistiawardani akan menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan. Tujuan sendiri mempunyai arti yaitu batas akhir yang dicita-citakan seseorang dan dijadikan pusat perhatiannya untuk dicapai melalui usaha. Dalam tujuan terkandung cita-cita, kehendak dan kesengajaan serta berkonsekuensi penyusunan daya upaya untuk mencapainya. Untuk memperjelas pengertian tentang tujuan, di bawah ini dikemukakan beberapa contoh yang membedakan dari dorongan dan akibat. Tujuan dapat dibedakan dari dorongan. Umpamanya, orang yang sedang tidur lelap menggerakkan tangannya ketika nyamuk menggigitnya. Kadang-kadang gerakan itu terjadi berulang-ulang dan kadang-kadang ada nyamuk yang mati karenanya. Namun, orang itu tetap lelap dalam tidurnya, tidak terjaga sekejap pun. Gerakan ini lahir dari dorongan organis yang disebabkan sebagai dorongan mempertahankan hidup, bukan dari usaha sadar untuk memukul nyamuk, karena orang itu tidak peduli apakah pukulannya mengenai sasaran ataukah tidak. Contoh lain adalah orang yang malas bekerja untuk mencari penghidupan karena bergantung pada ayahnya yang kaya. Namun manakala ayahnya meninggal dunia sementara ibunya sakit-sakitan, ia baru bersemangat bekerja. Meninggal ayah dan ibunya yang membuatnya bersemangat bekerja, sedangkan tujuan bekerjanya adalah mencari nafkah. Dorongan dengan demikian ialah kondisi organis atau psikis yang menggerakkan atau memperkuat daya penggerak pada seseorang untuk bertingkah laku sehingga ia dapat mencapai sasaran, baik kondisi itu disadarinya atau tidak. Tujuan dapat dibedakan dari akibat. Umpamanya seorang mahasiswa belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu atau kecakapan tertentu. Ternyata belajar yang demikian membuatnya lulus dalam berbagai ujian yang dilaluinya dengan nilai yang memuaskan dan memperoleh gelar akademis tertentu. Lalu diangkat menjadi pegawai di sebuah instansi yang membutuhkan calon pegawai berprestasi dengan gaji yang tinggi. Lulus dalam ujian dengan nilai bagus, memperoleh gelar akademis dan angkat jadi pegawai dengan gaji tinggi adalah akibat-akibat yang lahir dari belajar sungguh-sungguh. Sedangkan tujuan belajarnya sendiri adalah memperoleh ilmu atau memperoleh kecakapan tertentu. Akibat dengan demikian adalah hasil yang lahir dari tingkah laku, baik hasil itu dapat merealisasikan tujuan ataupun tidak. Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan ialah batas akhir yang dicita-citakan tercapai melalui suatu usaha pendidikan. Dalam rangka pencapaiannya boleh diperlukan dorongan yang mungkin berupa tujuan itu sendiri dan boleh jadi lahir akibat-akibat baik yang menunjang usaha maupun tidak. Selanjutnya yaitu kepentingan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam proses pendidikan. Hal itu disebabkan oleh fungsi-fungsi yang dipikulnya. Pertama, tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik. Fungsi ini menunjukkan pentingnya perumusan dan pembatasan tujuan pendidikan secara jelas. Tanpa tujuan yang jelas, proses pendidikan akan berjalan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan tidak menentukan dan salah dalam menggunakan metode sehingga tidak mencapai manfaat. Yang kedua, tujuan pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Apabila tujuan pendidikan telah tercapai, maka berakhir pula usaha tersebut. Yang ketiga, tujuan pendidikan di suatu sisi membatasi lingkup suatu usaha pendidikan, tetapi di sisi lain mempengaruhi dinamikanya. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan
Usaha proses yang di dalamnya usaha-usaha pokok dan usaha parsial saling terkait. Tiap-tiap usaha memiliki tujuan masing-masing. Keempat, tujuan pendidikan yaitu memberikan semangat dan dorongan untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini berlaku pada setiap perbuatan. 3. Substansi tujuan pendidikan Islam. Bagaimana tujuan akhir pendidikan Islam itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali melihat berbagai pendapat para ahli. Ahmad Tafsir misalnya, untuk mencoba menjelaskan tujuan pendidikan Islam dengan merujuk berbagai pendapat para pakar pendidikan Islam. Dari berbagai pendapat tersebut, ia membagi tujuan pendidikan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Menurutnya, untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam, secara langsung harus diketahui terlebih dahulu ciri manusia sempurna menurut Islam, yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu hakikat. Dengan kata lain, konsepsi manusia yang sempurna menurut Islam sangat membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Menurut konsep Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki unsur jasmani dan rohani, fisik dan jiwa yang memungkinkan ia diberikan pendidikan. Selanjutnya, manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagai pengamalan ibadah kepada Allah, dalam arti yang seluas-luasnya. Konsep ini pada akhirnya akan membantu merumuskan tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah gambaran ideal dari manusia yang ingin Quraish Shihab berpendapat bahwa kita dapat berkata bahwa tujuan pendidikan Al-Quran atau Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh Al-Quran untuk bertakwa kepadanya. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, oleh Abu Din Nata dijelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki ciri sebagai berikut. 1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yakni melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. 2. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahan di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas itu terasa ringan dilaksanakan. 3. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga ia tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. Nomor 4. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahan. Nomor 5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.